Pace bene, Culprit. Saya mau menunjukkan satu hal. Di belakang saya ini ada laki-laki dari Afrika, saya duga, meskipun tinggal di sini. Dia sedang berdoa rosario di keramaian ini, di depan orang-orang. Tetapi dia sedang sendiri di keramaian ini berdoa. Dan ini satu contoh dari banyak kalau kita berkeliling di sini, dan itu pemandangan yang menarik saya pikir. Ada yang berziarah dia dengan rangsel besar, menunjukkan dia sedang dalam perjalanan panjang, semacam membuat peziarahan pribadi begitu. Nah, salah satunya ini mungkin dia pastor, student, atau seorang pengunjung saja. Dan dia berdoa. Apa yang menarik menurut saya kalau ini dilakukan di Indonesia dengan konsep yang kita miliki, dengan pandangan kita sekarang tentang agama dan cara mempraktekkannya di negara kita, mungkin kita akan sebut munafik, sok suci, cari ini, menunggangi agama, memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi, untuk mencari pujian. Mengapa? Saya pikir ya, karena sudah ditunggangi sedemikian rupa cara beragama di negara kita, sehingga setiap aksi keagamaan kesannya hipokrisi, adalah kepalsuan. Padahal tidak pasti begitu. Ada saja orang yang dengan tulus ingin berdoa. Ada saja orang yang kita tidak tahu latar belakangnya, masalah apa yang sedang dihadapi, dan mengapa dia harus berdoa, dan bahwa berdoa satu-satunya cara untuk menghadapi masalahnya. Ada saja begitu. Tetapi kalau itu dilakukan di hadapan umum, seolah-olah sedang memiliki intensi lain, maksud lain. Saya pikir menarik kalau kita lihat hal semacam tadi. Jangan-jangan ada juga ajakan secara tak langsung, seperti peribahasa-bahasa Latin itu, verba movent, exempla trahun. Kata-kata itu menggerakkan, tetapi teladan itu menarik orang untuk berbuat. Nah, kalau ada orang yang melihat Bapak tadi berdoa, jangan-jangan ada juga yang terpancing untuk berdoa. Kurang-kurangnya membuatnya di dalam hati dan mulai mempraktekkannya. Begitu. Hanya saja kita ada di situasi yang sulit, boleh dikatakan, ketika agama boleh kita katakan, nilai-nilai religius, berdoa, memakai benda-benda rohani, memakai pakaian religius, menggunakan kata-kata religius, itu dianggap sebagai kepalsuan. Dan ini sebuah bahaya. Orang menjadi enggan memakainya karena dikira sebagai pencitraan. Katakanlah ada orang membuat postingan-postingan yang religius di media sosial, mulai ada kecurigaan. Ini maksudnya apa? Ini kesucian yang palsu ini katanya. Padahal belum tentu. Ada orang yang suka dengan perikop-perikop tertentu dan ditulis. Meskipun faktanya memang banyak juga yang membuat kepalsuan itu, dan kita tidak tahu membedakannya. Ini sungguh dari hatinya atau hanya sekedar pencitraan. Dan ini menjadi tantangan lain. Katakanlah kalau para religius mengungkapkan imannya di hadapan publik, bisa diduga malah untuk menggiring orang supaya mengikuti dia. Ini pun satu ide lain. Jadi apa yang mau disampaikan dengan video ini, saya pikir mengungkapkan iman secara publik ada perlunya juga, bukan hanya ada perlunya, mendesak untuk menciptakan suasana religius di lingkungan. Tetapi harus disertai juga dengan intensi yang sungguh-sungguh. Intensi sungguh-sungguh maksudnya memang ingin berdoa, bukan untuk kepentingan lain. Begitu.
Meskipun sulit, sekali lagi kalau misalnya di tempat kita, di kampung kita buat begitu, mengapa dia kesambet apa dia itu, kerasukan setan apa, sehingga tiba-tiba sok suci. Susah untuk memulai ini saya pikir. Tapi begitulah situasi aktualnya. Tapi kita tahu mana yang baik, semoga terdorong juga untuk melakukannya. Sekali lagi itu tidak gampang. Oke, cukup demikian videonya dan pace bene.